Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk komputer grafik 1 pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Di sini kita akan membahas studi kasus dan juga tugas. Ya, kita akan membuat diagram di mana diagram pilihannya banyak ya. Nanti ada diagram lingkaran, batang, garis dan lainnya. Sini saya akan menyontohkan diagram lingkaran pie chart ya, yaitu menampilkan data dalam lingkaran yang dibagi dalam beberapa sektor di mana besarnya sudut menunjukkan persentase nilai suatu variabel dari nilai total. Ini contohnya di sini ada data ya, nilai ada A, B, C, D dan E dengan jumlah masing-masing A3, B10, C23, D5 dan E2. Totalnya adalah 43 ya. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkarannya? Berdasarkan data yang sudah ada ya pada bahasa pemrograman Java di NetBeans. Nah, pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu ya. Ada sebuah data, kemudian kita membuat diagram lingkarannya, berarti membutuhkan atau kita menjadikan setiap data tersebut sudut ya, sudut. Untuk mencari besar sudut masing-masing itu adalah 360 derajat dikali data yang akan kita cari dibagi totalnya. Nah, di sini misalkan kita mencari yang B ya. B di sini digambarkan sebagai orange. Ya, warna orange. Dia 10 datanya, totalnya adalah 43. Ya, jadi 360 derajat kenapa 360? Karena satu lingkaran adalah 360. Jadi 360 dikali 10, 10 ada data B-nya, dibagi 43. 43 adalah totalnya. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Pertama, kita langsung ke langkah pembuatannya aja ya. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6 langkah ya sebelum ini hasilnya sebelum masuk ke soal. Oke, saya sudah buat ya, contohnya di sini pertama-tama saya membuat package baru ya. Boleh di package sebelumnya ya, nanti kan kalian tinggal ubah kelasnya ya, nama kelasnya. Ini saya buat package baru ya, comgraph 2. Pertama-tama kita buat kelas Java dengan nama paychart. Paychart extends-nya ke gpanel. Nanti jika warning ya, kalian import aja. Misalkan nanti tuh biasanya kalau misal ini kan yang library-nya itu kan pasti belum ada ya kan. Jadi kalian harus import terlebih dahulu library. Ini library yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau mau langsung diketik boleh, kalau mau import dari sini nanti juga boleh. Pertama, tampilannya kita definisikan terlebih dahulu field yang menyimpan data ya. Di sini ini saya perkecil saja ya. Oke, di sini ada 5 data ya. Saya buat, jadi ini adalah deklarasi array ya. Array kenapa? Karena datanya lebih dari satu dengan tipe data yang sama. Pertama, nama nilainya ya, nilai A, B, C, D dan E. Kemudian jumlah mahasiswanya. Yang mendapatkan A ada berapa orang, B berapa orang, C berapa orang, D berapa orang dan E berapa orang. Nah, untuk mendeklarasikannya adalah string nilai ujian. Karena nilai ini bersifat string ya, tipe datanya string, maka ya menggunakan string kurung siku nilai ujian. Nilai ujian itu nama variabelnya. Terus kurung kurawal A sampai E. Jangan lupa diapit tanda petik 2. Nah, string itu harus diapit tanda petik 2. A sampai E. A, B, C, D dan E. Kemudian integer kurung siku jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa itu ya, jumlahnya di sini kan tipe datanya adalah integer ya. Sesuaikan sama
nilai ujiannya dengan nilai-nilainya. Di sini A berapa? 3, B 10, C 23, D 5, dan E 2. Kemudian warnanya. Warna itu untuk warna pie-nya nanti, warna diagram lingkarannya. Yang 3 berarti warnanya di sini saya orange, orange lagi nggak bisa baca. 3 itu blue, 10 itu orange, 23 yellow, 5 green, dan 2 red. Nah, kemudian jangan lupa kalian buat sketsanya ya, buat timelinenya, backgroundnya. Sini 400 kali 400 dengan warna background pink. Boleh diganti, terserah kalian. Yang penting jangan nabrak sama warna pie-nya, diagram lingkarannya. Ini warna-warnanya juga harus berbeda-beda ya, untuk membedakan setiap sudut yang akan kita buat. Terserah warnanya apa, bebas, tapi jangan sampai ada yang sama, oke? Nah, kedua jangan lupa kita buat pen komponennya ya. Ini sih seperti sebelum-sebelumnya sama ya hasilnya, isinya. Kemudian gunakan Antalias agar hasilnya bagus. Apa sih Antalias? Di sini kan ada G2 itu grafik 2D-nya. Set rendering hint ya. Parameternya rendering hints.k anti-aliasing, rendering hints value anti-alias underscore on. Ya, anti-aliasing itu adalah teknik yang digunakan untuk menghaluskan tepi dari objek grafis pada layar. Nah, ketika kita menggambar teks atau bentuk geometris nih seperti diagram lingkaran ini, anti-aliasing ini akan membantu mengurangi efek jagged ya pada tepi objek, patah-patah gitu loh. Nah, dengan mengaktifkan anti-aliasing ini, tepi objek akan tampak lebih halus dan lebih berkualitas. Sebenarnya ini kalau nggak ada ya, nggak error ya, tapi hasilnya itu kurang rapih, kurang halus. Nah, rendering hints ini adalah pengaturan yang mempengaruhi cara Java 2D merender grafis ya, karena kita menggunakan rendering hints kayak anti-aliasing value-nya on ya. Ini menginstruksikan Java 2D untuk mengaktifkan anti-aliasingnya saat gambar teks atau bentuk, saat menggambar teks atau bentuk ya. Kalau on itu berarti diaktifkan. Oke, kita lanjut. Kemudian frame background ya. Frame backgroundnya di sini dibuat shape ya. Shape itu adalah metodenya. Shape bg itu adalah nama variabelnya. New rectangle 2d.float. Rectangle berarti bentuknya rectangle. Nah, ini 10 itu dari koordinat x ya, x 10, y 10. Nah, 250 itu adalah 250 sama 200 adalah lebar dan tingginya. Warnanya adalah light gray ya, abu muda. Di fill artinya background tersebut ya dengan ukuran ini ya, warnanya adalah abu muda. Kemudian grafik tersebut juga di draw ya, berarti ada garisnya berwarna abu. Kemudian untuk menghitung total itu adalah jumlah seluruh mahasiswa, semuanya ditambahkan ya. Kita menggunakan array ya, jadi totalnya kita inisialisasi terlebih dahulu yaitu 0. Ini f itu untuk float 0. Nah, untuk k sama dengan 0 artinya ini kan k 0, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya, ada 5 tapi dimulai array itu dari 0 ya. K-nya sama dengan 0, K kurang dari jumlah mahasiswa .length itu adalah metode untuk menghitung panjang sebuah elemen array ya. Di sini berarti panjangnya adalah 5 ya, maka K sama dengan 0 titik koma K kurang dari 5, ini boleh 5, boleh jumlah mahasiswa .length aja ya. Artinya ini langsung merujuk kepada jumlah elemen daripada si jumlah mahasiswa tersebut.
K plus lalu bertambah 1. Jadi K0, K1, K2, K3, K4. Nah, itu ya. Kemudian ini total plus sama dengan jumlah mahasiswa K. Artinya ketika K0, ya K0 berapa? 3. Ya, 3. Simpen 3-nya. Ya, total ditambah sama dengan jumlah mahasiswa K. Itu pertama 3, totalnya 3. Terus ditambah lagi sama jumlah mahasiswa yang kedua, elemen kedua yaitu K1. K1 adalah 10, berarti 3 tambah 10, 13. Ya, kemudian ditambah lagi K2. Begitu seterusnya sampai K4 ya, 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk totalnya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung total jumlah mahasiswa. Kemudian kita buat sudutnya. Ya, setelah kita mencari total daripada jumlah mahasiswa tersebut, kita membuat sudutnya. Ya, menggunakan tipe data float. Float sudut awalnya 90. Nah, ini bisa diisi ya dari 0 sampai 360. Ya. 0 itu kalau kalian masih ingat ya saat SD membuat sebuah sudut, itu pasti awalannya garisnya itu horizontal. Ya, itu adalah 0. Nah, 0 horizontal, vertikal itu adalah 90. Ya, 0 itu ke kanan, 90 ke atas, 180 ke kiri, 280 ke bawah. Begitu. Kemudian LX itu adalah variabel LX ya. Nah, di sini sebenarnya untuk menempatkan keterangan daripada diagram lingkaran tersebut. Ada LX 220, LY 70, LW 10, dan LH 10. Ya, length. Nah, kemudian kita menghitung besar sudutnya ya, atau tiap-tiap sektor itu menggunakan for, di mana integer K sama dengan 0, K kurang dari jumlah mahasiswa, dot length K plus plus. Nah, untuk menghitung besar sudutnya, sudut sama dengan tadi 360 ya derajat. Ini 360,0 F ya, sebenarnya 360 aja nggak apa-apa. Dikali jumlah mahasiswa ya, dibagi total tadi ya rumusnya. Nih, besar sudut sama dengan 360 dikali jumlah mahasiswa dibagi total. Ya, jumlah mahasiswa K, berarti jumlah mahasiswa ke 0. Ya, terus jumlah mahasiswa ke 1, 2, 3, dan seterusnya dibagi total. Maka untuk sektornya, ini untuk sudutnya adalah new arch 2D. Arch itu untuk membuat sudut, dot float ya. Pertama 30,30, artinya titik awalnya berada di 30 X, 30 Y, 150 itu untuk height-nya, 150 yang kedua itu untuk weight-nya. Awalnya adalah 90, berarti vertikal. Sudutnya berapa? Misalkan sudutnya 30 derajat, berarti ke atas terus membentuk 30 derajat. Terus ini adalah bentuknya, arch2d.py. Untuk menampilkannya, kita menggunakan warna. Ya, warna K. Nah, warna ini. Warna K. Ya, warna K. Berdasarkan daripada setiap elemen-elemennya dari elemen 0 ke elemen 4. Nah, di fill ya, berarti di fill itu seluruhnya berwarna sektor. Sektor itu untuk sudutnya, tiap sudutnya. Awal plus sama dengan sudut. Nah, karena pertamanya adalah 90, nah sudut selanjutnya berarti kan selalu ditambah dengan sudut selanjutnya lagi. Misalkan sudut pertama 30, jadi 90 tambah 30, 120, dan seterusnya. Nah, kemudian buat keterangannya nih, ya, legendnya. Caranya menggunakan rectangle ya. Menggunakan rectangle, isinya adalah LX, LY, LW, LH. Sebenarnya ini ya ini nggak usah sih, nggak apa-apa ya, langsung masukkan nilainya di sini. Tapi boleh
deklarasikan terlebih dahulu untuk membuat tulisannya nanti. Ya, ini untuk rectangle-nya, Lx itu titik koordinat X, Ly titik koordinat Y, Lw weight-nya, Lh height-nya, lebar dan tingginya. Warnanya black. Ya, warnanya black. Untuk keterangannya, ya warna black untuk keterangannya. Kalau untuk rectangle ini sesuai sama warnanya. Ya, untuk keterangan sesuai warnanya, tapi untuk keterangan tulisannya itu nilai ujian K. Nilai ujian K. Lihat, nilai ujian itu isinya A, B, C, D, E. Maka nanti akan tulisannya adalah A, B, C, dan E. Nah, ini Lx plus Lw plus 5 adalah titik koordinat pada X-nya, ini titik koordinat Y-nya. Kemudian selalu bertambah 5 ke bawah. Jadi Ly plus sama dengan Lh plus 5. Kemudian ini hanya keterangan. Ini sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita jalankan, oh ya jangan lupa metode mainnya seperti ini ya. Ini buat frame dengan titel sesuai kebutuhan, terserah kalian, ini titelnya ya. Kemudian tambahkan objek dari pie chart-nya, ya kelas pie chart-nya. Ya, ini kan kelas pie chart. Salah bro. Nah, ini kelas pie chart. Ya, kelas pie chart masukkan ke dalam metode mainnya. Jalankan. Oke. Ini saya jelaskan ya. Pertama kan tadi ada A, B, C, D, E. Itu untuk nilai ujiannya ya. Ada A, B, C, D, E. Kemudian jumlah mahasiswanya 3, 10, 23, 5, 2. Sesuaikan sama tabelnya. Nah, warnanya lihat. Yang 3 ini adalah blue, orange, yellow, green, dan red. Nah, ini untuk dimensionnya, backgroundnya warna pink. Ini untuk pen komponennya, ini membuat variabel G2 pada graphic 2D. Nah, yang tadi nih, ini sebenarnya kalau nggak ada bisa aja ya. Kita coba nih, kan tadi untuk memperhalus ya tampilannya. Nah, lihat. Kalau kalian perhatikan, ini agak ada patah-patahnya. Grafiknya agak patah-patah. Ya, tapi kalau menggunakan rendering hint, lebih halus dia. Ya. Oh, ya, tidak patah-patah. Nah, sekarang membuat shape backgroundnya. Ya, backgroundnya rectangle 10,10 titik koordinat X-nya 10, Y-nya 10. Lihat, dari sini ke sini 10, dari sini ke sini 10 ya, dari atas ke bawah 10. X-nya dari kiri ke kanan, Y-nya dari atas ke bawah, 10 10. 250 artinya berarti dari kiri ke kanan itu 250 ya, ini 250, dari atas ke bawahnya adalah 200. Tuh. Untuk backgroundnya warna light gray, abu muda. Untuk garisnya menggunakan gray, warna abu. Sekarang ini udah ya, hitung totalnya udah bisa. Nah, pertama awalnya 90. Kalau 90 berarti titik awalnya itu dari bawah ke atas. Ya, kalau kalian ganti awalnya 0, nanti pasti birunya ada di sebelah kanan. Ya. 0 itu dari kanan dari kiri ke kanan. 90 dari bawah ke atas, kemudian 180 dari kanan ke kiri, 270 dari atas ke bawah. Ya, untuk awalnya itu terserah kalian isinya ya. Boleh dari 0 sampai 360. Ya. Kemudian LX-nya. LX-nya adalah 220. 220 itu adalah ini. Itu untuk ya
kan tadi LX itu dipakai untuk rectangle. Rectangle tuh di LX, LY, LW, LH. Ya, ini rectangle-nya. LX itu 220. Berarti dari kiri ke kanan sampai sini tuh adalah 220. Nah, LY-nya 70. Berarti dari atas ke bawah ya. Titik yang kiri atas ini ya, biru ini titik kiri atas adalah 70. Kemudian weight-nya 10, height-nya 10. Berarti ini dari sini, dari kiri ke kanan tuh 10, dari atas ke bawah tuh 10. Ini totalnya dimensinya adalah 10 kali 10. Ya. Oke. Kemudian untuk sudutnya, ya ini untuk menghitung sudut besar sudut-sudutnya, saya jelaskan yang di line 59 aja. 30,30. 30 dari mana? 30 itu dari atas ke bawah ya, sama kiri ke kanan. Ya, 30 itu titik ini ya, awalannya. Nih, 30. Ya, dari kiri ke kanan x-nya kan 30, kiri ke kanan dari sini, dari ujung sini ke kanan itu 30, dari atas ke bawah itu 30. Dan 150 itu height dan weight-nya. Height-nya 150, weight-nya 150. Kalau kalian ganti, kalau kalian masih bingung, kalian boleh ubah-ubah nilainya ya. Ubah nilainya, nanti perhatikan apa yang berubah. Ya, 150 itu adalah bawah atas. Kalau misalkan beda 150 sama 150-nya berbeda, itu nanti bentuknya bukan lingkaran ya. Terus awal itu dari 90, berarti dari ke atas, dari bawah ke atas. Nah, sudutnya ini dihitung berapa derajat ya. 360. Pertama kan yang A ini kan tadi berapa tuh? A itu kan 3, berarti 360 dikali 3/43. Nah, ini besar sudutnya sekian ya. Kemudian 10, ini 10, ini 23, ini 5, ini 2 ya. Jika sudah, kemudian ditampilkan ya, ditampilkan warnanya, sesuaikan pada elemen arraynya dari K0 sampai elemen 0 ya, sampai elemen keempat. Tadi kan dari biru, orange, yellow, green, dan red ya. Kemudian di fill sektornya udah di fill. Awalannya karena kan selalu berubah, karena ini array, jadi plus sama dengan sudut. Sudut dari mana? Sudutnya kan dihitung terlebih dahulu. Nanti sudut baru, misalnya sudut biru dapat berapa. Nanti kalau udah, untuk mencari besar sudut orange ini kan ditambah sudut biru. Terus untuk mencari sudut yellow kan nanti ditambah lagi sudut biru dan orange. Mencari sudut hijau, biru tambah orange tambah yellow, dan seterusnya. Nah, untuk legendnya, nih legendnya, keterangannya ya. Keterangannya rectangle. Ya tadi kan 10 weight dan height-nya 10 10. Ya, kemudian untuk koordinat x-nya 220. Dari kiri ke kanan ini 220. Dari atas ke bawah 70. Nah, warnanya black. Warna black untuk drawstring. Drawstring itu berarti kan menggambar string. String itu huruf ya, karakter. Ya, karakter. Karakternya adalah dari nilai ujian K. Nah, kita lihat nilai ujian. Nilai ujian itu isinya A, B, C, D, dan E. Ya, jadi A, B, C, D, dan E-nya drawstring. Ya, kemudian untuk penempatannya, sumbu X-nya adalah LX tambah LW tambah 5. LX adalah 220. LW-nya, kenapa ditambah LW? Karena kan ditambahin 10 ini nih. Nih, ini kan ada 10 nih LW-nya. Legend weight-nya. Jadi 220 adalah titik koordinat dari kiri ke kanan, kemudian 10-nya dari yang biru-biru ini, panjang sisinya ya 10. Nah, kalau cuma di LX tambah LW ya, terus nggak ditambah 5, nanti A-nya mepet ke biru-birunya. Jadi ditambah 5. Tambah 5 itu adalah space yang ada di sini. Ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya hanya
LY ditambah LH. Kenapa hanya LY tambah LH? Karena kan sejajar sama rektangelnya. Jadi hanya LY tambah LH gitu. Nah, untuk LY-nya ini plus minusnya selalu bertambah 5. Ya, dari sini ke bawah ya, space-nya itu adalah 5. Ya, 5. Nah, LY-nya kan 70. 70 dari sini ke sini 70, terus ditambah 10. Ya, terus ditambah 5. Nah, ini untuk signature-nya tuh yang ada di sini, diagram lingkaran. 15 itu berarti kan dari kiri ke kanan 15, 205 itu dari atas ke bawah 205. Seperti itu. Nah, itu untuk diagram pi. Kalau bingung, ditonton aja berkali-kali. Pasti lama-lama nggak bingung. Langsung praktek juga. Terus kalian coba ganti-ganti nilainya biar kalian paham. Oh, ini dari mana? Oh, ini dari mana? Kayak gitu. Terus, nah, ini kan udah ya, hasilnya sama. Nah, tugasnya coba kalian membuat ya diagram lingkaran dari label berikut. Nah, label ini ya nanti kan saya share modulnya di sini, boleh ya. Kalian buat satu jenis chart aja, terserah kalian ya. Terserah kalian mau gunakan chart apa. Harus menggunakan geometri primitif ya, dilarang menggunakan library yang sudah ada seperti GFreeCAD. Itu kan ya sebenarnya memudahkan sih. Ini saya nggak melarang sih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau pakai GFreeCAD boleh deh, terserah kalian. Nah, yang dikumpulkan adalah source code-nya, kalian taruh di Word ya, Word ntar di PDF kan, sama penjelasan dari source code dan alur program. Nah, untuk penjelasannya seperti ini aja. Ya, ini ada komentar-komentar. Kalian kasih komentar aja di setiap source code-nya yang bisa dikomentari. Screenshot dari tampilan program. Nah, screenshotnya hasilnya aja ya. Nah, pendapat Anda mengenai apa yang dipelajari dari pengerjaan tugas ini, sebenarnya kesimpulannya kayak gitu. Nah, ini untuk pilihan chart diagramnya, terserah kalian mau apa aja ya. Ini untuk kolom chart, pie chart, donut chart, bar chart, dan seterusnya. Oke, terima kasih materi pertemuan ini kita sudahi. Semoga kalian sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.